Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa tamassuk bihadad dini tamassukan qawiyan. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan segala syukur mari senantiasa kita rawat dan kita bayatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak pernah terputus alirannya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tambah curahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Yang dari kalinya pada kesempatan yang sangat mulia ini, di hari yang sangat mulia, dalam rangkaian acara yang sangat mulia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah bekal terbaik dalam kehidupan ini yang sangat kita butuhkan. Sebagaimana yang Allah wasiatkan dalam firman-Nya yang mulia, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan kumpulkanlah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah menyelami kandungan makna ayat ihdinas siratal mustaqim. Ayat ihdinas siratal mustaqim jamaah sekalian adalah merupakan ayat kelima dari surat Al-Fatihah yang berisi sebuah doa, sebuah permohonan kita sebagai hamba kepada Allah SWT sebagai Tuhan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Doa ini dikomentari oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di sebagai ajma'ul ad'iyati wa anfa'uha. Doa dalam ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa yang paling lengkap dan paling mujarab atau paling mengandung banyak manfaat. Lalu apa makna dari doa ihdinas siratal mustaqim ini yang setiap hari kita ulang-ulang dalam jumlah yang sangat banyak sekali? Apakah ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu artinya kita masih ragu dengan kebenaran Islam? Apakah ketika kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu artinya kita masih gamang dengan kebenaran Quran dan Sunnah? Tentu sama sekali tidak. Kita yakin, saya yakinnya, kita percaya bahwasanya jalan yang kita pilih, yaitu Islam ini adalah jalan satu-satunya yang Allah ridai dan akan mengantarkan kita ke surganya tanpa ada secuil pun keraguan. Tetapi kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya dianjurkan tapi diwajibkan untuk selalu membaca ihdinas siratal mustaqim dalam setiap salat kita. Ternyata di dalam doa ihdinas siratal mustaqim ini terkandung dua makna penting sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, Tafsir Taysir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Makna pertama dari doa ihdinas siratal mustaqim adalah permohonan kita kepada Allah SWT agar dibimbing untuk semakin mengenal seluk-beluk dan detail-detail ajaran Islam yang mulia ini. Ini makna pertama, al-hidayatu li jami'it tafasil diniyati ilman wa amalan. Di dalam doa ihdinas siratal mustaqim itu kita sedang memohon kepada Allah SWT
supaya senantiasa dibimbing untuk semakin mengenal Islam. Bukan hanya mengenal Islam secara global, bukan hanya mengenal Islam sebatas rukun iman dan rukun Islam, tetapi kita memohon kepada Allah SWT agar kita terus dibimbing untuk semakin memahami Islam lebih jauh, semakin memahami isi Al-Quran, juga semakin memahami isi sunnah Nabi SAW. Inilah makna pertama dari ihdinas siratal mustaqim. Makna kedua dari ihdinas siratal mustaqim adalah luzumu dinil Islam wa tarki ma siwahu minal adyan. Kita mohon kepada Allah Taala agar hati kita diberikan komitmen, diberikan keteguhan untuk senantiasa berada di atas jalan Islam ini dan tidak terpengaruh oleh ajaran apapun di luar Islam sampai ajal kita tiba. Ini makna kedua. Kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan keteguhan, keistiqomahan dalam memeluk agama Islam ini dan tidak terpengaruh oleh isme-isme atau paham-paham lain di luar Islam. Makna kedua ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran, di mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Ini makna kedua. Jadi kita memohon agar keislaman kita ini kita bawa sampai mati. Karena banyak orang yang awalnya Islam tetapi mengakhiri hidupnya tidak dengan Islam. Sebaliknya ada orang yang tadinya tidak Islam tapi kemudian karena mendapatkan hidayah Allah dia mengakhiri hidupnya dengan Islam. Ada juga yang berganti-ganti Islam tidak. Nah kita mohon dengan ihdinas siratal mustaqim ini agar diberikan keteguhan sepanjang hidup kita untuk membawa Islam ini sampai ajal kita. Dan ini diwanti-wanti oleh Nabi SAW bahwa ada orang yang awalnya Islam tetapi kemudian tidak Islam, dan ada yang sebaliknya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, "Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu 'alal kitabu fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha." Sesungguhnya ada di antara kalian seorang hamba yang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun selalu beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Segala kebaikan dilaksanakan dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui rahasia setiap hamba, yang Maha mengetahui segala yang nampak dan yang tersembunyi, yang Maha mengetahui semua yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi, telah mencatatkan di lauh mahfuz bahwasanya orang ini akan masuk neraka. Maka orang yang telah bertahun-tahun beramal kebaikan ini, itu ternyata di suatu hari dia terpeleset, dia mengikuti hawa nafsunya kemudian melaksanakan perbuatan ahli neraka, ia pun kemudian masuk neraka. Padahal tadi dia bertahun-tahun melaksanakan amalan ahli surga sehingga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga karena saking solehnya dia, jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Saking solehnya. Tetapi ternyata di penghujung usianya dia malah kemudian bermaksiat kepada Allah SWT, melaksanakan amalan ahli neraka, sehingga tadi dia yang sudah sangat dekat dengan surga akhirnya masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu 'alal kitabu fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhuluha. Dan ada orang, salah seorang di antara kalian yang senantiasa melaksanakan perbuatan ahli neraka, yang bertahun-tahun bermaksiat kepada Allah SWT siang dan malam. Tetapi catatan di lauh mahfuz orang ini nanti akan masuk surga. Maka dia pun kemudian bertaubat, beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun kemudian masuk ke dalam surga. Jadi, kita tidak bisa menjamin iman kita, tetapi kita memohon kepada Allah Taala dalam ihdinas siratal mustaqim agar Allah senantiasa menjadikan iman Islam ini
menjadi bekal kita sampai ajal kita tiba. Itulah makna kedua dari ihdinas siratal mustaqim, luzumu dinil Islam wa tarki ma siwahu minal adyan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nah, terkait hidayah ini, para ulama membagi hidayah menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan hidayatul irsyad, dan yang kedua disebut dengan taufik atau hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad adalah bimbingan atau petunjuk Allah SWT kepada kita, sehingga kita bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana yang haram. Itu hidayatul irsyad. Jadi bimbingan Allah sehingga kita bisa mengenal mana tauhid, mana syirik, mana hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya hidayatul irsyad. Karenanya dalam konteks ini, dalam konteks hidayatul irsyad ini, Allah SWT pun menyebut Nabi sebagai pemberi hidayah. Sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Nabi disebut sebagai pemberi hidayah oleh Allah SWT. Ini dalam konteks membimbing umatnya sehingga mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik, juga mengenal mana yang hak, mana batil, mana halal, mana haram, dan seterusnya. Nah, hidayatul irsyad ini jamaah sekalian, itu juga menjadi tugas para dai, para kiai, dan juga tugas kita sesama muslim untuk saling mendakwahkan agama Allah yang mulia ini. Sebaliknya kita juga diperintahkan untuk menjemput hidayatul irsyad ini. Dengan cara apa kita mendapatkan hidayatul irsyad? Dengan cara belajar. Karena Nabi mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setelah kita menjadi muslim, tidak cukup kita hanya rajin ibadah dan zikiran. Itu baik dan mulia, tetapi kurang. Harus kita tambah dan perkuat dengan semangat untuk mendalami ajaran agama ini. Karena orang yang hanya rajin ibadah, rajin zikiran, tapi malas belajar agama, di hadapan setan dia seperti orang yang baik tapi lugu. Orang baik tapi kurang berilmu, lugu, maka akan jadi bulan-bulanan setan. Akan mudah sekali bagi setan untuk menjerumuskan orang yang baik ini tetapi kurang ilmu. Karena Nabi mengatakan talabul ilmi fariidah. Mencari ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan 23 tahun lamanya Nabi Muhammad bertugas sebagai Rasul, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu tugas pokoknya ya mengajar, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam firman yang mulia. Misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah SWT yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat ummi, masyarakat yang tidak bisa baca dan tulis, yaitu masyarakat Mekah ketika itu. Diutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad. Apa tugasnya? Tugas Nabi Muhammad dalam ayat ini disebutkan 3. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau. Setiap kali ayat Al-Quran turun, Rasul langsung bacakan kepada masyarakat. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka dari keyakinan, pemahaman yang menyimpang, juga dari akhlak yang tercela. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan umatnya isi Alkitab yaitu Al-Quran dan juga Al-Hikmah yaitu Sunnah. Nah, talabu hidayatul irsyad, petunjuk berupa bimbingan ini, hidayah berupa bimbingan ini, itu dapat kita tempuh, dapat kita raih dengan cara kita belajar agama atau bertanya kepada para alim ulama, sebagaimana perintah Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kalian semuanya kepada ahlu dzikir, yang dimaksud adalah ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahui, atau dengan cara membaca buku dan lain sebagainya. Ini cara kita mendapatkan hidayatul irsyad.
Nah, kedua, jenis hidayah adalah taufik atau biasa disebut dengan hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Hidayah taufik adalah digerakkannya hati seorang hamba untuk mau melaksanakan kebaikan yang dia sudah ketahui. Dibukakannya hati seorang hamba untuk mau meninggalkan hal-hal yang haram yang telah dia ketahui. Itu artinya hidayah taufik. Jadi dibukakannya hati kita untuk mau mengamalkan apa yang telah kita ketahui, meninggalkan apa-apa yang diharapkan Allah yang sudah kita ketahui. Itu ada hidayah taufik atau biasa disebut dengan taufik. Dengan kata lain, taufik adalah selarasnya antara ilmu dengan amal. Taufik adalah selarasnya antara kata dengan perbuatan. Itulah taufik. Dan yang bisa memberikan taufik ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menggerakkan hati orang untuk mengamalkan apa yang dia sudah ketahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat membukakan hati orang untuk mau beriman hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang Abu Thalib misalnya, jamaah sekalian, yang puluhan tahun mengenal Nabi, merawat Nabi sejak kecil, tahu bagaimana kesolehan Nabi, tahu bagaimana kebenaran ajar Nabi, tetapi karena belum mendapatkan taufik Allah Ta'ala, dia pun tidak beriman. Berat untuk mengucapkan syahadat. Karena yang bisa membukakan hati orang hanya Allah SWT. Bahkan Nabi kita Muhammad pun tidak bisa memasukkan hidayah iman ini ke dalam hati pamannya Abu Thalib ini. Karenanya Allah Ta'ala pun menyampaikan tentang status Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, sebaliknya Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Sedangkan yang dimaksud dalam surat Asy-Syura 52 tadi bahwasanya wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam ayat 52 surat Asy-Syura maksudnya adalah hidayatul irsyad, tapi dalam surat Al-Qasas 56 bahwasanya Nabi Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah hidayatul taufik. Nah, dua-duanya ini jemaah sekalian kita sangat membutuhkan. Kita membutuhkan hidayatul irsyad supaya kita semakin mengenal seluk-beluk ajaran Islam yang mulia ini. Tetapi kita juga membutuhkan hidayatul taufik. Bagaimana supaya setelah kita berilmu, kita tergerak untuk beramal. Apa yang telah kita ketahui itu kita kerjakan. Karenanya kita mungkin sering melantunkan sebuah doa. Doa yang sangat indah sekali dengan makna yang sangat dalam sekali. Doa yang sesungguhnya adalah penggabungan antara permohonan kita kepada Allah agar diberikan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Doa itu adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal haqqa, ya Allah tunjukkanlah kami yang hak itu hak. Jadi kita mohon kepada Allah Taala agar dibimbing, ditunjukkan mana yang hak, mana yang baik, mana yang halal. Kita mohon kepada Ta'ala. Tetapi apakah cukup itu? Belum. Tetapi kita membutuhkan satu hal lagi, warzuqnat tiba'ah, dan berilah kami karunia ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah untuk mau mengikuti yang hak itu. Sebatas mengetahui oh inilah yang hak, itu kita baru mendapatkan hidayatul irsyad. Tetapi kalau kita akhirnya mau menerima yang hak dan mengamalkan yang hak itu berarti kita telah mendapatkan taufik. Maka doanya menggabungkan dua tadi. Allahumma adal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah tunjukkanlah kami yang hak itu hak dan berilah kami rezeki untuk mau mengikuti yang hak tersebut. Yang kedua, wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil itu batil. Jangan jadikan hati kami galau ketika melihat sebuah kebatilan. Tunjukkan ya Allah kalau ini batil, beri kami kemantapan ini batil. Ketika kita akhirnya tahu oh ini yang batil, oh ini tidak boleh, itu artinya kita telah mendapatkan hidayatul irsyad. Tapi ini belum cukup. Karena banyak orang yang tahu itu batil tapi tetap dilaksanakan. Banyak orang yang tahu itu haram tapi tetap dilakukan.
Maka kita membutuhkan tidak sekedar pengetahuan, tapi kita membutuhkan sebuah kemauan juga. Maka di ujung doanya ditutup dengan warzuqna ijtinabah. Setelah kami mengetahui yang batil itu, ya Allah, berilah kami karunia untuk mau meninggalkan dan menjauhi yang batil itu. Kalau kita setelah tahu ini batil, kita mau meninggalkan, ini haram, kita meninggalkan, itu artinya kita telah mendapatkan hidayatut taufiq. Dengan demikian maka hidayatut taufiq adalah selarasnya ilmu dengan amal, kata dengan perbuatan. Udah Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayatul irsyad dan hidayatut taufiq, sehingga hari-hari kita semakin baik ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu bil kitabil mubin al-fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wa nusalli ونسلم على حبيبنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الرسول فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.